Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa individu yang memasuki sebuah ruangan dapat menarik perhatian semua orang dengan pernyataan mereka, sementara yang lain, meskipun berusaha keras, hanya diabaikan? Fenomena ini sangat menarik. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan volume suara, kecerdasan, atau kepintaran. Intinya terletak pada cara Anda berbicara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara berbicara sehingga orang lain tidak dapat mengabaikan Anda. Beberapa poin mungkin membuat Anda setuju, sementara yang lainnya mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman, tetapi saya jamin semuanya akan mengubah cara Anda berkomunikasi. Apakah Anda siap untuk meningkatkan cara berbicara Anda? Sebelum itu, bantu like video ini dan berikan komentar, saya siap meningkatkan. Terima kasih, dan mari kita mulai. Poin pertama, mari kita tinggalkan kebiasaan meminta maaf yang berlebihan. Mari kita bahas dua kata yang dapat merugikan Anda. Maafkan saya. Saya mendorong Anda untuk berhenti meminta maaf untuk hal-hal kecil. Tindakan ini tidak hanya tidak lucu, tetapi juga tidak sopan dan tidak membantu dalam membangun rasa hormat dari orang lain. Meskipun ini mungkin terdengar kontroversial, mari kita analisis lebih dalam. Ketika Anda meminta maaf secara berlebihan, Anda tidak menunjukkan kesopanan. Sebaliknya, Anda merendahkan diri sendiri. Ini seperti memberitahu orang lain, tolong jangan anggap saya serius. Saya benar-benar salah. Anda memberikan izin kepada orang lain untuk meremehkan Anda. Bayangkan situasi ini. Anda masuk ke sebuah ruangan dan berkata, "Maaf, saya terlambat." Meskipun Anda hanya terlambat 2 menit karena kemacetan. Dengan demikian, Anda telah membingkai diri Anda sebagai masalah, padahal sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Atau dalam situasi klasik lainnya, seseorang menabrak Anda dan Anda berkata, "Oh, maaf." Apa yang sebenarnya Anda minta maafkan? Karena kehadiran fisik Anda. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai kecenderungan saya untuk meminta maaf. Suatu ketika, saya berada dalam rapat dan seseorang menyela saya. Dan apa yang saya katakan? "Oh, maaf, silakan." Mengapa saya harus meminta maaf karena saya sedang diganggu? Itu adalah titik balik bagi saya. Sejak saat itu, saya mulai menahan diri. Setiap kali saya merasa ingin mengucapkan maaf, saya berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar berhutang permintaan maaf kepada siapapun, atau jika saya hanya berusaha melunakkan situasi. Hasilnya, 90% dari waktu, tidak ada alasan untuk meminta maaf. Meminta maaf tanpa alasan bukan hanya sekadar kebiasaan, itu adalah pola pikir. Seolah-olah Anda meminta maaf karena telah mengambil ruang untuk menjadi manusia. Jika Anda terus melakukannya, orang-orang akan mulai memandang Anda sebagai seseorang yang selalu berada di pihak yang salah, seseorang yang tidak cukup menghargai diri sendiri untuk berdiri tegak. Namun, kenyataannya adalah Anda berhak untuk mengambil ruang untuk berpendapat dan untuk melakukan kesalahan. Rasa hormat tidak berasal dari kata maaf. Itu berasal dari kehadiran Anda dan penerimaan atas ketidaksempurnaan diri. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita ubah narasi ini. Alih-alih mengatakan, "Maaf, saya terlambat," cobalah untuk mengucapkan, "Terima kasih telah menunggu." Bukannya "maaf karena mengganggu," katakan, "Apakah Anda punya waktu?" Daripada meminta maaf, katakan, "Bolehkah saya menambahkan sesuatu?" Dengan cara ini, Anda akan terdengar lebih percaya diri dan penuh hormat tanpa harus meminta maaf atas keberadaan Anda. Ketika Anda merasa ingin mengucapkan maaf, tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar perlu meminta maaf, atau saya hanya berusaha mengecilkan diri? Rasa hormat dimulai dengan cara Anda menghormati diri sendiri. Buanglah permintaan maaf yang tidak perlu, dan Anda akan terkejut melihat bagaimana orang mulai memperlakukan dan mendengarkan Anda dengan cara yang berbeda. Poin kedua, mari kita bahas mengenai batasan. Jika Anda tidak menetapkan batasan, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memprioritaskan diri sendiri.
Anda menjadi tidak berdaya. Ya, saya mengatakannya. Dan sebelum Anda merasa tersinggung, pikirkan sejenak berapa kali Anda mengatakan ya pada hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan hanya untuk menjaga kedamaian. Seberapa sering Anda membiarkan seseorang melanggar batas Anda karena Anda tidak ingin dianggap sulit. Mari kita telaah mengapa batasan bukan hanya baik untuk dimiliki, tetapi juga merupakan persyaratan untuk mendapatkan rasa hormat. Batasan adalah cara untuk mengajarkan orang lain bagaimana berinteraksi dengan Anda dengan penuh rasa hormat. Ini bagaikan aturan dalam permainan di dunia pribadi Anda. Tanpa aturan, orang akan bertindak semaunya. Namun seringkali hal itu tidak berakhir baik bagi Anda. Izinkan saya menyederhanakan ini. Ketika Anda tidak menetapkan batasan, Anda pada dasarnya mengatakan bahwa kenyamanan orang lain lebih penting daripada kesejahteraan Anda. Suara ini mungkin terdengar akrab, bukan? Itulah mengapa Anda terjebak menjawab pesan pada jam 2 pagi atau bekerja lembur, karena seseorang lupa menyelesaikan bagian proyeknya. Inilah yang mungkin kontroversial. Ketika Anda mulai menetapkan batasan, orang mungkin akan marah. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa melihat Anda berusaha keras demi mereka. Percayalah, saya pernah berada di posisi itu. Suatu ketika, saya memberitahu seorang teman dekat bahwa saya tidak bisa membantu pindahan mereka karena saya sudah memiliki rencana lain. Mereka mencoba membuat saya merasa bersalah. Wow, saya pikir Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Dan untuk sesaat saya hampir menyerah. Namun saya segera menyadari, ini bukan tentang saya menjadi teman yang buruk, tetapi tentang mereka yang tidak menghargai waktu saya. Saya tetap berpegang pada batasan saya. Apa yang terjadi? Mereka mencari orang lain untuk membantu, dan jika kami masih berteman, orang-orang akan menyesuaikan diri. Namun, itu hanya bisa terjadi jika Anda tetap konsisten dengan batasan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan momen ketika saya menyadari bahwa kurangnya batasan membuat saya kehilangan kedamaian. Saya memiliki rekan kerja yang selalu memberikan tugas mendadak kepada saya. Pada awalnya saya akan berkata, tentu saja tidak masalah, karena saya ingin terlihat membantu. Namun, saya kemudian menyadari pola ini. Setiap kali saya menyelamatkan mereka, mereka akan melakukannya lagi. Suatu malam, saat saya begadang untuk menyelesaikan kesalahan mereka, saya mendapatkan pencerahan. Saya berpikir, mengapa saya memprioritaskan kekacauan mereka di atas kehidupan saya sendiri? Jadi lain kali mereka meminta bantuan, saya berkata, saya tidak bisa membantu dengan itu sekarang. Apakah mereka menunjukkan ekspresi kecewa? Tentu saja. Apakah mereka benar-benar mengetahuinya? Saya akhirnya pulang tepat waktu untuk sekali ini. Inilah kebenarannya. Batasan bukanlah tindakan yang kejam. Ini adalah cara untuk menunjukkan kepada orang lain dan diri Anda sendiri bahwa waktu, energi, dan kesehatan Anda itu penting. Jika Anda tidak menghargai batasan Anda, tidak ada orang lain yang akan menghargainya. Namun, ada sisi lain dari batasan. Batasan bukan hanya untuk orang yang menghormati Anda, tetapi juga untuk membantu Anda menyaring orang-orang yang tidak bersedia memperlakukan Anda dengan martabat. Ini bukan tindakan egois, ini adalah cara untuk menjaga diri sendiri. Tipsnya adalah jangan terlalu menjelaskan. Cukup katakan saja, tanpa alasan, tanpa permintaan maaf. Dan ini adalah kunci. Tetap berpegang pada keputusan itu. Karena jika Anda mengalah, Anda sedang mengajarkan orang lain bahwa batasan Anda dapat dinegosiasikan. Selain itu, latihlah diri Anda untuk mengatakan tidak pada hal-hal kecil. Hal-hal tersebut seperti otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat ia. Mulailah dengan menolak undangan yang tidak Anda minati. Setelah Anda menyadari bahwa dunia tidak berakhir hanya dengan mengatakan tidak, hal itu akan menjadi lebih mudah. Menetapkan batasan tidaklah mudah. Ini bisa menjadi tidak nyaman dan membingungkan. Namun, alternatifnya adalah menjalani kehidupan di mana kebutuhan orang lain selalu lebih diutamakan daripada kebutuhan Anda sendiri. Dari pengalaman saya, ini adalah jalan cepat menuju kelelahan dan kebencian. Jadi, mulailah dari yang kecil. Definisikan apa yang Anda butuhkan, komunikasikan dengan jelas,
dan yang paling penting, pertahankan. Karena satu-satunya orang yang merasa tidak nyaman dengan batasan Anda adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari tidak adanya batasan tersebut. Dan sejujurnya, itu adalah hal yang baik. Tetapkan batasan tersebut. Percayalah, itu sangat berharga. Poin ketiga, kuasai seni berhenti sejenak. Apakah Anda merasakannya? Apakah Anda merasa sedikit tegang saat saya terdiam? Itulah kekuatan dari keheningan rekan saya. Keheningan memaksa orang untuk memperhatikan. Namun masalahnya adalah, kebanyakan orang merasa tidak nyaman dengan keheningan sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk mengisinya. Mereka berbicara terlalu banyak, terburu-buru dalam menyampaikan poin-poin mereka, dan akhirnya terdengar seperti mereka sedang mencoba menjual sesuatu kepada Anda, alih-alih hanya menyampaikan kebenaran. Namun, inilah kenyataan yang kontroversial. Jeda tidaklah sia-sia. Disitulah kekuatan Anda berada. Kita hidup dalam budaya di mana kecepatan adalah segalanya. Orang yang berbicara cepat, berpikir cepat, diidentifikasi sebagai orang yang percaya diri. Namun, penting untuk diingat bahwa kecepatan tidak selalu berarti efektivitas. Ketika Anda berbicara dengan cepat tanpa jeda, kata-kata Anda dapat terasa seperti kebisingan latar belakang, sesuatu yang didengar orang tetapi tidak sepenuhnya diperhatikan. Namun, jeda memaksa orang untuk mendengarkan. Jeda menciptakan antisipasi, seperti dalam musik. Bayangkan sebuah lagu yang hanya terdiri dari irama tanpa henti, tanpa jeda atau perubahan. Itu tidak menarik, bukan? Jeda dalam musik menciptakan ritme, dan jeda dalam ucapan juga menghasilkan efek yang sama. Ini bukan tentang mengatakan lebih sedikit. Ini tentang memberikan makna pada setiap kata yang Anda ucapkan. Sebenarnya, saya tidak selalu menyukai jeda. Saya dulunya memiliki kebiasaan buruk dalam hal ini. Saya merasa perlu membuktikan diri dengan kata-kata yang tak berujung, dalam rapat, percakapan, bahkan di kencan. Saya terus-menerus mengisi ruang dengan kata-kata, berpikir bahwa diam akan membuat saya terlihat tidak yakin. Dan sejujurnya, itu tidak membuat saya terlihat pintar atau percaya diri. Itu justru membuat saya melelahkan. Suatu kali, saya sedang mempresentasikan ide di tempat kerja. Saya begitu terfokus pada menjelaskan setiap detailnya, tetapi saya tidak menyadari bahwa perhatian orang-orang mulai berkurang. Setelah itu, manajer saya mendekati saya dan berkata, "Kamu memiliki ide yang bagus, tetapi kamu tidak memberi orang cukup waktu untuk memprosesnya." Itu adalah panggilan untuk membangunkan saya. Saya menyadari bahwa saya melakukan semua usaha untuk audiens saya alih-alih mempercayai mereka untuk memahami ide saya. Ketika saya mulai berlatih menggunakan jeda, itu terasa aneh pada awalnya, sangat aneh. Saya akan mengatakan sesuatu, berhenti, dan segera ingin melompat masuk untuk menjelaskan diri saya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang mulai memberikan lebih banyak perhatian, tidak hanya mendengarkan tetapi mendengarkan dengan saksama. Momen yang benar-benar memantapkan saya terjadi ketika saya sedang memberikan presentasi dan dengan sengaja memperlambat serta menambahkan jeda setelah poin-poin penting. Setelah itu, seseorang mendekati saya dan mengatakan bahwa presentasi tersebut sangat berdampak. Saya merasa setiap kata yang saya ucapkan berarti. Saat itulah saya menyadari bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang benar. Ini bukan hanya tentang apa yang saya katakan, tetapi juga tentang bagaimana saya mengatakannya. Pelajaran yang lebih dalam adalah, ini bukan sekadar berbicara. Ini tentang kehadiran. Ini tentang merasa yakin dengan apa yang Anda katakan, sehingga Anda tidak merasa perlu untuk mengisi setiap momen dengan kebisingan. Jeda menunjukkan bahwa Anda percaya bahwa kata-kata Anda akan berbicara sendiri. Itu adalah bentuk kepercayaan diri yang jarang ditemui, dan itulah mengapa hal ini menuntut rasa hormat. Tetapi ini bukan hanya tentang kepercayaan diri. Ini juga mengajarkan kita kesabaran. Hal ini memaksa kita untuk memperlambat dan membiarkan segala sesuatunya meresap. Dan jujur saja, dalam dunia yang selalu terburu-buru, ada sesuatu yang kuat dalam diri seseorang yang bersedia meluangkan waktu mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka menghargai kata-kata mereka. Sekarang,
Izinkan saya mengatasi kritik tersebut, karena saya tahu Anda mungkin berpikir jika saya berhenti sejenak, orang akan mengira saya bingung atau tidak yakin. Izinkan saya membalikkan perspektif itu. Dengan berhenti sejenak, Anda tidak akan terlihat tidak yakin. Sebaliknya, Anda akan terlihat disengaja. Ini memberitahu orang-orang bahwa Anda berpikir, Anda disengaja, dan Anda tidak takut dengan sedikit keheningan. Jika seseorang salah mengartikan itu sebagai keraguan, itu adalah masalah mereka, bukan masalah Anda. Seni berhenti sejenak bukan hanya tentang berbicara. Ini juga tentang menjalani kehidupan. Ini tentang mengetahui kapan harus memperlambat, kapan harus membiarkan segala sesuatunya bernapas, dan kapan harus membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, lain kali Anda merasa tergoda untuk mengisi kekosongan dengan obrolan, tolaklah godaan tersebut. Percayalah pada ketidaknyamanan, karena ketika Anda menguasai jeda, Anda tidak hanya mendapatkan rasa hormat, Anda juga mendapatkan ruang. Dan sejujurnya, itulah jenis kekuatan yang pantas Anda dapatkan. Poin keempat, mari kita bahas tentang humor, tetapi tanpa menjadi badut. Humor dapat dianggap sebagai bumbu. Jika digunakan dengan tepat, ia dapat meningkatkan segala sesuatu. Jika digunakan secara sembarangan, ia bisa merusak keseluruhan. Dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang lebih cepat membuat orang kehilangan rasa hormat terhadap Anda daripada saat Anda melewati batas antara lucu dan badut. Mungkin terdengar keras, tetapi seseorang harus mengatakannya. Mari kita telaah bagaimana Anda dapat menggunakan humor untuk mendapatkan rasa hormat, bukan sebaliknya. Pertama-tama, humor jelas merupakan alat yang luar biasa. Ia dapat meredakan ketegangan, membangun koneksi, dan bahkan membuat Anda terlihat lebih cerdas. Namun, inilah bagian yang kontroversial. Jika Anda tidak berhati-hati, humor dapat menjadi bumerang. Jika Anda terlalu mengandalkan lelucon, terutama yang bersifat merendahkan diri sendiri, atau jika Anda terus-menerus berpura-pura bodoh, orang-orang akan mulai memandang Anda sebagai orang yang bodoh. Dan percayalah, tidak ada yang menghargai orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Disinilah hal ini menjadi nyata. Saya dulunya adalah seseorang yang selalu siap bercanda, bahkan pada saat yang tidak tepat. Saya pikir saya sedang bersikap menawan, tetapi sebenarnya saya merendahkan diri sendiri. Saya tidak akan pernah melupakan saat dalam rapat ketika saya melontarkan lelucon tentang beban kerja saya sendiri, seperti, "Oh, saya di sini hanya untuk membuat spreadsheet terlihat bagus." Semua orang tertawa, tetapi setelah itu, manajer saya mendekati saya dan berkata, "Anda terlalu berbakat, jadi jangan merendahkan diri seperti itu." Saya menyadari bahwa meskipun humor menarik perhatian, hal itu tidak selalu memberikan perhatian yang saya inginkan. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda perlu berubah menjadi sosok yang sangat serius. Humor adalah cara yang luar biasa untuk membangun hubungan dan meredakan suasana. Namun, kuncinya adalah, apakah Anda menggunakan humor untuk terhubung dengan orang lain, atau Anda menggunakannya untuk mengalihkan perhatian atau mencari persetujuan? Misalnya, humor yang merendahkan diri dapat diterima jika tidak berlebihan. Ini menunjukkan kerendahan hati dan keterhubungan. Namun, jika Anda terus-menerus menjadi sasaran lelucon Anda sendiri, orang-orang mungkin mulai mempercayai itu. Ada garis tipis antara tertawa bersama orang lain dan memberi mereka izin untuk menertawakan Anda. Pesan yang lebih mendalam adalah, humor harus didasarkan pada niat dan keseimbangan waktu. Jika digunakan dengan bijaksana, humor adalah tanda kecerdasan dan kepercayaan diri. Namun, jika menjadi pengalih perhatian, itu adalah tanda ketidakamanan. Dan saya tahu karena saya pernah berada di posisi itu. Ada saat dalam hidup saya ketika saya menggunakan humor untuk menghindari percakapan yang sulit. Jika seseorang memberikan umpan balik yang kritis, saya akan melontarkan lelucon untuk menepisnya. Jika saya merasa tidak nyaman, saya akan berusaha untuk menghibur dengan humor. Namun seiring waktu, saya belajar bahwa kejujuran dan ketulusan lebih dihargai daripada humor yang tidak tepat. Jika saya merasa tidak nyaman dalam diskusi yang serius, saya akan mengubahnya menjadi pesta tawa.
Dan Anda tahu apa yang terjadi. Orang-orang berhenti menganggap saya serius. Penting untuk belajar bahwa rasa hormat tidak datang dari menjadi orang yang paling lucu di ruangan itu. Ia datang dari mengetahui kapan harus serius dan kapan harus bersikap ringan. Triknya adalah menemukan bahwa humor yang manis harus menambah percakapan, bukan menghilangkannya. Humor harus membuat orang lain merasa terhubung, bukan terganggu. Yang terpenting, lelucon tersebut harus mencerminkan rasa percaya diri Anda, bukan rasa tidak aman. Lelucon yang tepat waktu dapat menunjukkan bahwa Anda tajam dan terkendali, tetapi rentetan lelucon yang terus-menerus dapat membuat Anda terlihat berusaha terlalu keras. Dan jangan lupa, humor bisa berisiko. Sarkasme misalnya, dapat membuat Anda terlihat lucu atau membuat Anda terlihat seperti orang yang tidak menyenangkan. Semuanya tergantung pada cara penyampaiannya. Humor gelap juga harus dipertimbangkan. Kenali audiens Anda, dan demi cinta segala hal, bacalah ruangan dengan baik. Tidak ada yang lebih membuat ngeri daripada lelucon yang tidak pada tempatnya. Pada intinya, humor adalah bentuk komunikasi, dan seperti bentuk komunikasi lainnya, ini adalah cerminan dari siapa Anda. Anda menggunakannya untuk membangun atau menghancurkan orang lain, untuk menutupi rasa tidak aman Anda, atau untuk menunjukkan kepercayaan diri Anda. Karena inilah kebenarannya. Rasa hormat bukan tentang berapa banyak orang yang menertawakan lelucon Anda. Ini tentang bagaimana humor Anda memengaruhi perasaan mereka. Jadi lain kali Anda melontarkan lelucon, tanyakan pada diri Anda, apa maksud saya? Apakah saya menggunakan humor untuk terhubung? Atau saya bersembunyi di baliknya? Ketika Anda mencapai keseimbangan saat menggunakan humor dengan tujuan dan kepercayaan diri, Anda tidak hanya lucu, Anda juga tak terlupakan. Dan hei, jika semuanya gagal, ingatlah bahwa lelucon ayah selalu menyenangkan orang banyak, kecuali jika lelucon itu buruk. Dalam hal ini mungkin Anda perlu memikirkan kembali strategi Anda. Poin kelima, hentikan gosip. Mari kita buat gosip yang kontroversial. Anda tahu berita menarik tentang Karen dari bidang akuntansi, atau hal yang teman Anda bersumpah tidak akan Anda beritahu siapapun. Kita semua melakukannya, bukan? Tetapi inilah kebenaran brutalnya. Gosip tidak membuat Anda terlihat menarik. Itu justru membuat Anda terlihat tidak dapat dipercaya. Jika Anda adalah orang yang menumpahkan semua teh, coba tebak? Tidak ada yang menghormati Anda. Mereka hanya terhibur sampai mereka menyadari bahwa mereka mungkin berada di urutan berikutnya dalam daftar Anda. Sekarang, jangan salah paham. Saya mengerti daya tariknya. Gosip adalah mata uang sosial yang terasa menyenangkan, seolah Anda bagian dari klub eksklusif. Namun, inilah sisi sebaliknya. Setiap kali Anda bergosip, Anda memberitahu orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda tidak dapat dipercaya. Ini bukan hanya tentang orang yang Anda bicarakan, ini tentang Anda. Jika orang tidak bisa mempercayai Anda, mereka tidak bisa menghormati Anda. Saya mempelajarinya dengan susah payah. Izinkan saya memberitahu Anda tentang saat saya terbakar oleh kecintaan saya pada gosip. Ada rekanku, sebut saja dia Dave. Dave selalu datang terlambat dan suatu hari saya melontarkan komentar tak langsung kepada orang lain tentang bagaimana dia mungkin punya jam alarm yang membencinya. Itu hanya lelucon, tetapi itu menyebar dengan cepat. Sebelum saya menyadarinya, orang-orang menambahkan bagian mereka sendiri ke dalam cerita. Dave malas. Dave tidak melakukan ini dan itu. Dan coba tebak siapa yang Dave temukan sebagai orang yang memulai semuanya. Tuan yang terburuk. Dave punya alasan yang sangat bagus untuk terlambat. Dia sedang merawat ibunya yang sakit. Saat itu, saya sangat tersadar bahwa gosip saya yang tidak berbahaya sama sekali ternyata menyakitkan dan sejujurnya agak kejam. Inilah yang dimaksud dengan gosip. Itu tidak pernah benar-benar tentang orang yang Anda bicarakan. Ini tentang Anda. Mengapa Anda berbagi cerita itu? Apakah Anda berusaha merasa superior, berusaha menjadi menarik? Karena jika Anda jujur pada diri sendiri, kebanyakan gosip berasal dari rasa tidak aman. Itu seperti mengatakan, "Hei, jangan lihat kekuranganku, lihat kekurangan mereka." Tetapi inilah kenyataan pahit.
Ketika Anda bergosip, orang tidak memikirkan orang yang Anda bicarakan. Mereka mempertanyakan integritas Anda. Mari kita bicarakan sisi sebaliknya. Apa yang terjadi jika Anda tidak bergosip? Ketika Anda adalah orang yang menolak untuk terlibat dalam drama, orang-orang mulai melihat Anda sebagai seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang tidak perlu menjatuhkan orang lain agar merasa baik tentang diri mereka sendiri. Tipe orang yang dihormati. Izinkan saya memberitahu Anda ketika saya mulai secara aktif menghindari gosip, itu mengubah segalanya. Alih-alih langsung membahasnya, saya hanya mengatakan sesuatu yang netral, seperti, saya berharap mereka baik-baik saja. Awalnya terasa aneh, seperti saya ketinggalan, tetapi seiring waktu saya memperhatikan orang-orang mulai mendatangi saya untuk meminta nasihat, bukannya drama. Mereka melihat saya sebagai seseorang yang dapat menangani segala sesuatunya dengan matang, bukan seseorang yang suka mempersenjatai rahasia mereka. Inilah pelajaran yang lebih dalam. Gosip tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menyakiti Anda. Gosip merusak kredibilitas Anda, hubungan Anda, dan bahkan harga diri Anda. Ketika Anda membuang gosip, Anda membuat pernyataan, saya lebih baik dari ini. Saya tidak perlu membangun diri saya dengan menjatuhkan orang lain. Dari situlah rasa hormat yang sejati datang. Mari kita menjadi nyata sejenak. Ketika Anda dikenal sebagai orang yang selalu punya gosip, Anda juga dikenal sebagai orang yang tidak bisa menutup mulut. Dan Anda tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak dipromosikan. Mereka tidak dipercaya dengan rahasia, dan yang terburuk adalah mereka biasanya yang ditinggalkan ketika barang aslinya turun. Jadi, ya, mungkin tinggalkan saja gosip, itu tidak akan kemana-mana. Pada akhirnya, Anda harus bertanya pada diri sendiri, orang seperti apa yang saya inginkan untuk menjadi? Apakah Anda ingin menjadi seseorang yang menyebarkan negativitas dan ketidakpercayaan, atau seseorang yang mengangkat orang lain dan membuat mereka merasa nyaman? Tentu saja, rasa hormat adalah sesuatu yang bertahan lama. Rasa hormat tidak datang dari menumpahkan teh, itu datang dari orang yang menolak untuk menuangkannya. Selain Karen dari akuntansi, dia mungkin hanya menjalani kehidupan terbaiknya, tinggalkan dia sendiri. Pada akhirnya Anda harus bertanya pada diri sendiri, orang seperti apa yang saya inginkan untuk menjadi? Apakah Anda ingin menjadi seseorang yang menyebarkan negativitas dan ketidakpercayaan, atau seseorang yang mengangkat orang lain dan membuat mereka merasa nyaman? Tentu saja rasa hormat adalah sesuatu yang bertahan lama. Rasa hormat tidak datang dari menumpahkan teh, itu datang dari orang yang menolak untuk menuangkannya. Poin 6. Ketahui kapan harus berhenti bicara. Semua ini adalah bom kebenaran yang pedas untuk Anda. Kebanyakan orang berbicara terlalu banyak. Ya, saya mengatakannya. Dan Anda tahu berapa biayanya. Anda menghormati kenyataan yang tidak nyaman. Terkadang, hal paling kuat yang dapat Anda katakan hanyalah diam. Godaan untuk terus berbicara dan menjelaskan untuk mengisi setiap keheningan itu nyata, kan? Mari kita masuk ke dalamnya. Mengapa kita melakukan ini? Mengapa kita merasa perlu untuk terus berbicara lama setelah kita menyampaikan poin kita? Mari kita nyata. Itu ketidakamanan. Kita pikir jika kita berhenti berbicara, orang akan menganggap kita tidak yakin atau tidak cukup tahu. Jadi kita terus bertele-tele berharap untuk membuktikan betapa pintar, lucu, atau berharganya kita. Berita yang terang-terangan. Berbicara justru sebaliknya. Bukannya membuat Anda terlihat mengesankan, malah membuat Anda terlihat tidak yakin dan berani. Izinkan saya memberitahu Anda tentang waktu saya belajar ini dengan cara yang sulit. Saya sedang menyampaikan ide kepada klien dan pikir saya benar-benar berhasil. Tetapi alih-alih berhenti dan membiarkan mereka mencerna poin brilian saya terus melanjutkan. Saya mengulangi ide saya dengan menambahkan detail yang tidak perlu, dan bahkan mencoba mengantisipasi pertanyaan mereka sebelum mereka bisa bertanya. Pada akhirnya, mereka tidak mengangguk. Mereka tampak bingung. Setelah rapat, bos saya menarik saya ke samping dan mengatakan, Anda sudah mendapatkannya dalam 30 detik pertama, tetapi kemudian Anda kehilangannya.
Anda perlu belajar kapan harus berhenti berbicara. Itu membuat saya tersadar. Saya menyadari bahwa tidak memberikan orang ruang untuk memproses apa yang saya katakan justru membekap pesan saya sendiri. Inilah bagian yang kontroversial. Kadang-kadang semakin banyak Anda berbicara, semakin sedikit orang yang mendengarkan. Itu seperti menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Ia meluap dan tidak ada yang menempel. Di sisi lain, dia memerintahkan perhatian. Dia membuat kata-kata Anda menunggu. Ketika Anda berhenti berbicara, Anda menciptakan ruang bagi orang lain untuk berpikir dan merespons. Disitulah rasa hormat tumbuh. Lihat, saya tahu. Sulit. Diam bisa terasa canggung. Anda mengatakan sesuatu, dan bukannya bereaksi cepat, ada jeda dan otak Anda mulai berteriak, ucapkan hal lain untuk mengisi kesenjangan itu. Namun, yang terjadi adalah jeda bukanlah musuh Anda, melainkan sekutu Anda. Pada saat-saat hening, orang-orang memproses kata-kata Anda dan memutuskan untuk menanggapinya dengan serius. Inilah kebenaran yang lebih dalam. Mengetahui kapan harus berhenti berbicara bukan hanya tentang komunikasi. Ini tentang kepercayaan diri. Ini tentang mempercayai bahwa kata-kata Anda memiliki nilai tanpa perlu mendukungnya dengan penjelasan atau pengisi yang tak ada habisnya. Ini tentang bersikap baik-baik saja dengan ketidaknyamanan dalam keheningan, karena mengetahui bahwa hal itu berbicara lebih keras daripada kebisingan pernah bisa. Dan izinkan saya mengatakan ini. Orang ingat pesan yang jelas, bukan ocehan. Pikirkan tentang beberapa pidato atau momen paling berdampak dalam sejarah. Itu bukan esai panjang lebar. Mereka tajam, ringkas dan disengaja. Kekuatan untuk mengetahui kapan harus berhenti berbicara itu seperti meninggalkan pesta pada puncaknya. Anda meninggalkan orang-orang yang menginginkan lebih dan tidak berharap Anda pulang ke rumah. Saya mulai mempraktikkan ini dalam kehidupan pribadi saya juga, di pertemuan keluarga. Dulu saya adalah orang yang selalu harus mengisi keheningan, melontarkan lelucon, atau menjelaskan pendapat saya. Akhirnya suatu hari saya memutuskan untuk berhenti. Saya mengatakan bagianku, lalu membiarkan percakapan mengalir. Anda tahu apa yang terjadi? Orang-orang mulai lebih memperhatikan saya. Mereka mulai menanyakan pendapat saya alih-alih mengabaikan saya di tengah jalan. Rasanya seperti saya beralih dari kebisingan latar belakang ke titik fokus. Yang saya lakukan hanyalah berbicara lebih sedikit. Jadi, inilah kesimpulannya. Ketika Anda tahu kapan harus berhenti berbicara, Anda menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda mempercayai kata-kata Anda untuk berdiri sendiri. Anda memberi mereka ruang untuk benar-benar mendengarkan Anda, menghormati Anda, dan terlibat dengan apa yang Anda katakan. Ya, ini butuh latihan. Butuh sedikit keberanian untuk membiarkan keheningan melakukan hal itu. Tetapi ketika Anda menguasainya, dampaknya tidak dapat disangkal. Dan hei, jika Anda khawatir akan membiarkan orang-orang menggantung, jangan. Anda tidak menjatuhkan bola. Anda memberi mereka kesempatan untuk mengambilnya.